Jadi ketika hati jiwa manusia ini mengalami goncangan-goncangan karena kondisi-kondisi apa ini? Alam ini. Ini teringat dari sabda Rasulullah SAW ketika pagi hari Abu Dzar Al-Ghifari meminta nasihat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatilah saya di pagi hari ini. Jadi Rasulullah SAW menepuk dadanya, menepuk punggungnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadidu safinata fa'innal bahra ami wa zada kamilan fa'inas sabar ba'i. Rasulullah bersastra. Kalimat-kalimatnya sangat sastrawi. Cirinya hadis itu kalimatnya pendek tetapi hikmah. Bedakan antara Al-Quran. Al-Quran itu adalah zauknya yang lebih tajam, lebih dalam. Makanya kalau ahli bahasa Arab akan bisa membedakan mana teks Al-Quran, mana teks hadis, mana kaul ulama. Ini ahli bahasa akan membedakan. Kalau ibu-ibu sekalian belajar ilmu bahasa, ada balaghah, bayan, ma'ani, badi, itu akan kelihatan beda-beda karakter bahasa itu ditulis. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jadidu safinata fa'innal bahra ami, perbaharui agamamu ini. Dengan apa? Dengan tauhidnya. Jadidu safinata fa'innal bahra ami, perbaharui perahumu itu. Fa'innal bahra ami, karena dunia ini ibarat lautan yang begitu dahsyat gelombang. Jadi kita hidup di dunia ini ibarat di tengah-tengah lautan sebenarnya. Lautan masalah, lautan problem kehidupan, lautan tantangan, godaan dan sebagainya. Kalau tidak diperbarui tauhidnya, agamanya, bizikrillah, dengan ingat pada Allah, ini mudah sekali pecah perahu yang kita tumpangi. Kalau tidak diperbarui, jadidu safinata fa'innal bahra ami, perbarui perahu. Karena lautan ini sangat dahsyat gelombangnya. Makanya di dalam hadis yang lain, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Jadi memperbarui keimanan, memperbarui agama kita. Agama kita terus dikontrol. Hanya kita yang tahu. Amanat guru al-mahfum Syekh Ahmad Sohaib dengan zikir itulah orang-orang Toriko itu menjalani agamanya. Yang lainnya syariat itu adalah amalia-amalia yang mengitari. Yang pokoknya itu tauhidnya ini, zikirnya ini. Sholat pun kalau tidak ingat pada Allah juga nambah. Pasti. Berzakat juga begitu, sama, nambah. Harus ingat terus dengan Allah. Ketika berzakat, sholat, ya, bertawasul, atau apapun dimanapun, ketika bekerja pun dengan ingat pada Allah. Inilah ajaran Tauhid. Ruh intinya manusia itu agar terus bersambung dengan Allah. Al-wusul ilallah. Wusul ilallah ini adalah melalui proses tahapan-tahapan yang memang hanya orang-orang Toriko yang diajarkan secara detail. Orang di luar Toriko itu emang diajarkan cara sholat yang baik, kaifiatnya dan sebagainya, tetapi tidak memasuki inti dari ruhani untuk dekat dengan Allah. Hanya dibimbing secara lahir saja. Kaifiat syarat rukun. Nah, bukan berarti ini tidak penting, sangat penting juga sama. Makanya Toriko dan fikih itu satu kesatuan. Tidak mungkin orang bertoriko tanpa fikih juga. Tidak sempurna orang hanya toriko saja ingat pada Allah tapi tidak melakukan kaifiat amaliyah fikih, itu tidak sah. Itu namanya zindik. Makanya kita ini alhamdulillah dilengkapi dalam kehidupan kita ini ya berfikih, ya bertoriko. Kata Imam Malik, orang yang ya berfikih tanpa tasawuf itu zindik. Man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bila tafaquhin faqad tazandaqa, wa man amila bainahuma faqad tahaqqa. Orang yang berfikih saja, yang lahir syariat saja tanpa ada masuk tasawufnya, fikih tarekatnya, amaliyah dia itu fasik. Fasik itu ngambang, formalistik saja yang dilihat, formalnya, substansinya tidak masuk. Maka
Sebaliknya orang yang bertasawuf tanpa ada fikihnya itu zindik, tanpa ada aturan. Itu juga kosong juga. Tidak akan mungkin amalan seorang itu kalau tanpa fikihnya. Fikih itu adalah mengatur kaifiat cara sholatnya, dari mulai berwudunya, ya, kemudian cara berpakaiannya yang menutup aurat, kemudian cara syarat dan rukunnya sholat, rukunnya harus bagaimana, sujud, itu fikih. Tetapi di balik fikih, sujud, ruku itu thariqah yang bermain di dalam hatinya. Sholatul khusyu'. Sholat khusyuk itu bagaimana? Yang sholat merasakan kehadiran kita di hadapan Allah. Itulah zikir khafi. Zikir khafi itu yang mengantarkan kehusuan. Ketika bacaan kalam yang kita lakukan itu khafi berjalan sambil berucap iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. 3 dimensi belajar tasawuf. Ya, ungkapannya, kalimatnya, kemudian gerakannya, kemudian hatinya. Inilah yang disebut thariqah. Jalan thariqah itu adalah beragama 3 dimensi. Ya, ikrarnya, kemudian amalnya, juga hatinya. Jadi insya Allah yang disebut udkhulu fisilmi kafah itu kita ini memasuki fikih dan tasawuf thariqah. Dan inilah yang insya Allah menjadikan orang-orang beriman ini menjadi lebih ikhlas dalam beragama. Karena ruhnya beragama itu dirasakan oleh kita. Makanya insya Allah orang-orang berthariqah itu dijamin oleh beberapa hadis bahwa dia berada dalam benteng. Man qala la ilallah dakhala fil hisni. Orang yang berada dalam, orang yang mengucapkan ikrar di hadapan Allah la ilallah dengan terus-menerus, itu berada dalam benteng. Benteng itu apa? Mengamankan, ada dalam lindungan Allah. Kenapa syaitan itu? Ya, syaitan itu fungsinya dari menguji, menggoda, bisa membisiki. Sedangkan penangkalnya adalah ingat pada Allah. Kalau kita ingat pada Allah, syaitan tidak bisa masuk. Janjinya syaitan la aqudannahum siratal mustaqim. Akan aku duduki manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri. Godaan manusia terhadap diri kita ini, manusia oleh syaitan kepada kita itu dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Itu godaan. Tetapi nafsu kita inilah, ketika nafsu kita ini mengundang syaitan, terjadi titik temu persekongkolan antara nafsu kita dengan syaitan, itulah terjadi kemaksiatan, terjadi kesalahan. Nah, kalau hati kita, rohani kita, nafsu kita itu dibimbing dengan rohani itu, insya Allah kemanapun larinya nafsu kita ini, itu dibentengi oleh kalimat la ilaha illallah. Dakhala fi hisni. Karena jiwa kita ini, jiwa rohani kita itu liar. Pengen kemana saja. Karena seperti rih. Ayo ngajak ke kulon, hayang ke kulon. Ayo ngajak ke wetan, ayo. Nah, ketika dia komitmen dengan Allah, hatinya, itulah dia akan istiqomah. Makanya salah satu amaliyah di dalam thariqah kita ini, thariqah tasawuf itu adalah salat istikharah. Salat istikharah itu kenapa di pagi hari? Isti'adzah, isyraq, isti'adzah, istikharah. Itu karena banyak pilihan hidup ini. Ya, sebelum menginjakkan aktivitas ke depan, kita sudah istikharah. Kalau istikharahnya kaum yang lain, ya, itu adalah ketika menghadapi masalah. Ya, kita ini hidup ini selalu dihadapkan masalah. Makanya istikharah itu pagi itu adalah memberikan jangan kemana yang terbaik ini. Karena itulah radiyatan mardiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah SWT. Nafsunya sudah ditaklukkan untuk ingat pada Allah. Ini pembelajaran thariqah. Dalamnya thariqah itu di sini. Bukan hanya zikir pada Allah, juga ditambahi dengan amalia-amalia yang lain, amalia fikih, yakni sholat, istighfar. Itulah kita minta petunjuk pada Allah menghadapi pilihan-pilihan hidup ini. Kemana-mana setelah sholat istighfar, insya Allah akan tenang. Kalaupun nyasar, insya Allah kita sudah minta pada Allah.
kita sudah minta petunjuk pada Allah. Ini manfaat. Kemudian sholat isti'adzah. Di sholat isti'adzah itu kita berlindung pada Allah. Ini bukan hanya auzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi kita itu dilakukan juga dengan kaifiat sholat isti'adzah. Berlindung pada Allah. Baca surah Falaq dan surah Nas. Orang-orang yang sudah minta perlindungan terus pada Allah, masa oleh Allah tidak dilihat, tidak didengar. Makanya kenapa aulia Allah itu punya gelar Al-Mahfuz, dipelihara, dijaga, diraksa. Kalau Rasulullah itu Al-Maksum. Sifat-sifat kenabian itu diantaranya mendapat gelar maksum, dilindungi, dijaga. Nah, wali Allah itu Al-Mahfuz, dipelihara juga. Substansinya sama Al-Maksum dengan Mahfuz itu. Cuma kalau ini milik Nabi, maksum itu sama seperti kalau mukjizat itu milik Rasul, para Nabi. Sedangkan Roma milik aulia Allah. Roma itu orang di bawahnya bisa ma'unah, pertolongan Allah. Jadi ada tingkatan-tingkatan derajat pertolongan Allah kepada hambanya. Manusia pilihan maka Nah, sholat isti'adzah yang kita lakukan tiap subuh, tiap pagi itu juga adalah minta perlindungan pada Allah. Kalau terus-menerus kita minta perlindungan pada Allah, seberapa dahsyatnya besarnya godaan syaitan. Ya, kita ini kata Imam Al-Ghazali, ketika kita tidak bisa menghadapi godaan syaitan yang begitu dahsyat, yang berat, yang besar, karena pengalaman syaitan jauh lebih berpengalaman dari manusia. Usia syaitan itu ratusan tahun. Jin itu juga banyak yang ratusan tahun. Manusia itu usianya banyak-banyak. Apalagi umat Rasulullah SAW itu sekitar 63 Rasulullah SAW usianya. Orang yang lebih dari usia 63 berarti ada bonus oleh Allah SWT. Nah, pengalaman-pengalaman syaitan itu menggoda manusia itu sangat lihai, sangat berpengalaman. Nah, maka kita menjalankan sholat isti'adzah itu adalah minta perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh kehidupan gerak kita ini dilindungi oleh Allah. Makanya gelarnya untuk aulia Allah setingkat yang kamil wa mukamil itu Al-Mahfuz, dipelihara oleh Allah. Manusia bisa saja berdosa, hatinya beda pikiran, perasaan, itu juga bisa bagi tingkat khawasul khawas. Makanya puasa ini terbagi 3. Ada puasa awal, khawasul khawas. Setingkat para aulia Allah yang sudah puasanya tingkat khawasul khawas, beda kereten, beda suudzon, hati dan pikirannya jelek, itu sudah mengurangi pahala mereka. Di antara wali Allah juga ada kesalahan. Jangankan wali, Nabi juga ada kesalahannya. Nabi Daud alaihissalam karena nafsu syahwatnya besar, Nabi Daud itu pernah mengincar istri prajurit karena kabita, kubilisna. Akhirnya apa? Nabi Daud alaihissalam memerintahkan prajuritnya itu untuk berperang dengan tujuan supaya mati. Setelah meninggal prajuritnya baru dinikahi istri. Niatan ini di antara Nabi ada godaan, hati syahwatnya itu ada. Tetapi oleh Allah SWT suruh bertobat Nabi Daud itu, sehingga tobatnya dia di hadapan kuburan si prajurit itu, dan tobatnya terus bertahun-tahun. Dan dikabulkan tobatnya oleh Allah, diampuni dosanya Nabi Daud itu pada bulan Muharram. Artinya setingkat Nabi Daud. Karena untuk menurunkan syahwat Nabi Daud, maka perintahkan Allah puasanya Nabi Daud itu yang dah terus menerus, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa maksudnya itu dengan cara berpuasa sehari tidak, sehari puasa. Nah, termasuk kita umat Nabi Muhammad ini, maka dijadikanlah puasa ini sebagai benteng untuk menurunkan derajat syahwatnya manusia ini supaya lebih turun. Sekalipun dibolehkan rofas pada malam hari, hubungan suami istri dibolehkan, tetapi ini adalah fungsinya adalah syahwat manusia itu supaya diturunkan. Dan fungsinya puasa ini di dalam penjelasan Asrarus Shaum, itu adalah salah satunya adalah untuk mengangkat derajat manusia ini pada alam kemalaikatan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, takhallaku bi akhlaqillah,
berakhlaklah dengan akhlak Allah. Akhlak Allah ini adalah salah satunya adalah sifat as-samadiyah, sifat ketidakbergantungan kepada sesuatu apapun Allah. Bahkan Allah tempat bergantung kita semua. Nah, termasuk Allah menjadikan malaikat sebagai makhluk Allah itu tidak memiliki syahwat, hanya memiliki akal. Sedangkan hayawan memiliki syahwat, tidak memiliki akal. Ya, ingat ya, malaikat itu hanya dikasih akal oleh Allah, tidak memiliki syahwat. Kalau hayawan memiliki syahwat tetapi tidak memiliki akal. Manusia dua-duanya, dia dikasih akal, dia dikasih syahwat. Nah, bagaimana nih perang antara akal dan syahwat itu? Nah, puasa itu adalah salah satunya pendidikan rohani, mengangkat derajat manusia ini agar setingkat dengan para malaikat. Allah mengangkat derajat keimanan seseorang, kualitas rohani manusia dengan cara berpuasa. Nah, berpuasa ini adalah di antara rahasianya, kata Imam Al-Ghazali, adalah menanamkan sifat as-samadiyah dalam diri manusia, orang-orang beriman, agar tidak bergantung kepada apa? Kepada materi, benda-benda makanan. Kita ini masih sangat bergantung pada materi, benda makanan. Makan dan minum sangat bergantung nggak? Hah? Sangat bergantung. Makanya dikasih bingkisan juga sangat bergantung. Karakter manusia itu sangat bergantung pada makanan dan minuman. Nah, ini yang membuat manusia ini rendah derajatnya sama dengan hayawan. Sampai domba di pasir dia, nah, cukup mudah kan? Ada orang udah sama jadi domba. Ayo bingkisan semua, ya benar. Itu rezeki. Tetapi karakter orang teh didinya sarua aya motivasi keinginan. Nah, Gusti Allah teh dengan adanya bulan puasa ini Ramadan dicoba untuk tidak bergantung pada makanan dan minuman, pada materi. Nah, tersebut. Jadi agar kita tidak bergantung pada makanan dan minuman, maka puasa ini adalah mencoba cuma berapa? 12 jam. Kurang lebih lah. Dari mulai imsak sampai maghrib. Ini adalah agar apa? Agar derajat kemalaikat itu tertanam dalam diri manusia, dalam diri kita orang beriman. Apa derajat keimanannya? Derajat kemalaikatan itu adalah tidak bergantung pada makanan dan dicoba 12 jam. Agar derajatnya seperti malaikat. Karena apa dulu? Ini kasusnya. Malaikat itu pernah meremehkan manusia. Ingat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah berfirman, aku akan menjadikan orang di muka bumi sebagai khalifah, manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi dari jenis manusia. Kemudian para malaikat protes. Oh, malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu dima'a. Kenapa engkau menciptakan sejenis manusia untuk khalifah di muka bumi ini? Bukankah manusia itu suka menumpah darah karena nafsunya, syahwatnya? Bukankah kenapa tidak kami saja sejenis malaikat yang untuk memakmurkan bumi ini, yang kami selalu mensucikan, selalu nusabbihu bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau wahai Allah. Kenapa dari jenis manusia? Manusia itu kan ada syahwat. Nah, Allah menjelaskan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu tentang rencanaku, sedangkan kau tidak tahu wahai malaikat. Sejak itu katanya malaikat itu yang tadinya di alam di alam aras itu diturunkan karena protesnya kepada Allah, etika protesnya kepada Allah. Karena logika akal malaikat, maka diturunkan derajat itu malaikat itu diturunkan.
satu derajat di bawah langit. Itulah posisi malaikat. Kalau dulu berat seperti aras, kemudian diturunkan. Nah, yang disebut ini Jailun fil ardi khalifah inilah yang Allah ingin kembalikan. Agar apa? Orang-orang beriman ini tingkatannya lebih berkualitas. Kalau dia berjiwa malaikat, tetapi memiliki akal dan bisa mengendalikan nafsunya, inilah kualitasnya bisa di atas malaikat. Di dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dan Salman Al-Farisi, ini kitab Al-Bunya li-Talib bi-Tariqil Haq. Sultan Aulia Syaikhul Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa terjadi dialog antara Allah dan malaikat menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri itu ketika orang-orang ini sudah berpuasa, kemudian melakukan i'tikaf di malam-malam terakhir, kemudian Allah merasa bangga di bulan Idul Fitri, terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Dan semua makhluk mendengar dialog Allah dan malaikat, kata Rasulullah. Tak cuma manusia dan jin yang tidak mendengarnya. Manusia tidak bisa mendengar dialog ini. Dan dibukakan oleh Rasulullah rahasianya. Kata Allah, wahai perhatikanlah, wahai malaikatku, ishadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikat. Itulah makhluk-makhlukku yang beriman itu, yang telah melakukan berpuasa, kemudian mereka menunaikan zakat fitrahnya, mereka bermunajat kepadaku dan mendekat kepadaku. Itulah hambaku yang terpilih. Mereka berkumpul hari ini akan menunaikan sholat Idul Fitri. Di dalamnya ada man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Mereka bertakbir tahmid di hadapan Allah. Itulah kebanggaan Allah ketika menyebut manusia di dalam Idul Fitri. Saksikan wahai malaikat, itulah makhlukku, orang-orang beriman yang melakukan berpuasa, melaksanakan zakat fitrah, kemudian pada malam Lailatul Qadar dia bermunajat kepadaku. Inilah kebanggaanku. Sehingga inilah yang disebut derajat manusia itu meningkat menjadi derajat as-samadiyah. Dia sehingga tidak bergantung pada belajar, tidak bergantung kepada materi-materi, makanan dan minuman. Inilah setingkat derajat malaikat. Bahkan di atas malaikat makhluk seperti ini. Para aulia Allah, para anbiya itu di atas para malaikat. Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Wajar karena tidak memiliki nafsu. Manusia bisa mengendalikan nafsunya ya. Dengan berbagai cara setan menggodanya. Inilah keberhasilan manusia ketika bisa mengendalikan nafsunya. Nafsunya menjadi radiyatan mardiyah. Keinginan-keinginannya dilindungi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Karena hati kita terus dididik dengan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, kata Rasulullah, sehingga akhlakku menjadi baik. Inilah orang-orang thariqah, bahwa jiwa kita, nafsu kita, syahwat kita itu dididik dengan cara ingat pada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim
تسليما اللهم صل